الأطرش والإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي أن الله تعالى يغفر لهم وتغشاهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة وأن الله تعالى يهدي لنا السبيل وأن الله تعالى يعين لنا على ذكره وشكره وحسن عبادته ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Baik, saya nuwasil darsana, melanjutkan pelajaran kita an kitab tafsir Jalalain. Waqad fasalna ila surat Quraisy. Kita akan mengkaji pada hari ini insyaallah surat Quraisy. Mana terakhir kemarin surat Al-Ma'un, sekarang surat Quraisy. Baik, sebelum kita baca, kita kaji kepada Bukasyah untuk membacanya terlebih dahulu. Falihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari fid darain amin. Surat Quraisy Makkiyatun aw madaniyatun arba'u ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ilafihim ta'kidun wa huwa masdaru alifin bil mad wa huwa masdaru alafa bil maddi rihlatash shita'i ila al-yamani wa rihlatash sayfi ila syami fi kulli amin yasta'inuna birrihlataini litijarati ala al-maqami bi Makkah li khidmatil baiti alladhi huwa fakhruhum wa hum waladun Nadhari ibnu Kinanah falyabudu waladun Nadhari ibni Kinanata falyabudu ta'allaqu bihi ta'allaqa bihi li'ilafi wal fa'u zaidatun rabba hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in ay min ajlihi wa amanahum min khaufin ay min ajlihi wa kana yusibuhum al-ju'u li'adami az-zar'i bi Makkah wa khafu jaishal
fili wa khafu jaishal fili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi bid darin amin. Qal surat Quraisy qabilah qabilah Rasulullah SAW dan Makkah, ahlu Makkah secara umum, yaitu kabilahnya namanya Quraisy. Aulad Kinanah, aulad Nadar bin Kinanah, anak-anaknya Nadar bin Kinanah. Nah, itu termasuk kalau secara genealogi orang-orang Quraisy ini termasuk daripada anaknya Bani Adnan. Bani Adnan. Jadi orang Arab itu terbagi dua. Yatafarra min syakhsain, bercabang dari dua jalur orang Arab itu, yaitu Adnan sama Qahtan. Adnan sama Qahtan. Nah, Rasulullah ini dari jalur Adnan. Kemudian nanti nyambungnya ke Sayyidina Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Ya. Sedangkan Qahtan ya lainnya. Nah, ini usulnya dari Yaman. Kedua-duanya ini Qahtan dan Adnan ini usulnya dari Yaman. Itu. Bagaimana kita tahu Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang perempuan dari keturunan Yaman, ya kan? Ketika ibunya Sayyidah Hajar kemudian ditinggalkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam di suatu lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tahu ada kelompok atau wufud dari Yaman datang karena sudah punya sumur kan, tempat air, dan air itu memang sumber kehidupan. Maka orang-orang Yaman itu minta izin sama Sayyidah Hajar untuk bisa ikut musyarakah dalam memanfaatkan air yang ada, yaitu Ma'u Zamzam tadi kan. Lalu akhirnya jadi satu kampung lama-kelamaan dan saling nikah untuk Nabi Ismail selama anaknya sudah besar dengan orang dari Yaman tersebut. Lalu nanti berketurunan, sambunglah dengan Adnan, lalu turun lagi nasabnya Rasulullah SAW. Nah, itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makkiyatun atau madaniyatun. Khilaf lagi Makkiyah dan atau madaniyah. Arba'u ayatin, ada 4 ayat. Pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Li'ila. Li-nya tuh huruf jar. Sama jururnya masdar. Ilaf. Ilaf itu masdar alafa yu'alifu. Alafa aslinya a'lafa. Ulfah itu suatu yang sudah menyatu, kebiasaan yang sudah menyatu jadi adat istiadat, menyatu dia. Bagai taklif itu menyatukan sesuatu yang tadinya terpisah disatukan, ketika sudah menyatu nggak bisa dipisahkan lagi. Itu taklif, ulfah. Jadi bagaimana contohnya? Bagaikan terigu campur air, campur garam, campur sasa, campur masako, campur lada. Masakonya 4, ladanya 1. Jadi adonan cireng, ya. Jadi adonan cireng kita ulenin. Bisa nggak dipisah lagi tuh? Bisa, terigunya pisahin lagi guys, air pisahin lagi, masakonya juga pisahin lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu dari taklif namanya. Mereka sifatnya jadi ada ulfah di dalamnya, menyatu tanpa bisa dipisahkan. Boleh kalau mau pesen cireng nanti ya. Nah itu ulfah ya, itu namanya ulfah. Ilaf maksudnya kebiasaan
oleh sebab liilaf, oleh sebab apa yang dibiasakan. Alafa yu'alifu, membiasakan apa yang dibiasakan oleh orang Quraisy. Ilafihim, nah itu ilaf yang kedua, bentuk masdar menjadi diulang menjadi apa? Menjadi takkid, penguat. Wa huwa masdar alafa bil mat. Ilaf itu masdar dari alafa yu'alifu. Alafa, afan, bukan alafa yu'alifu, alafa yu'lifu. Kan alafa yu'lifu, af'ala yuf'il. Alafa yu'lifu. Pakai mat bacanya. Karena aslinya ada hamzah mati di situ, di idghamkan ke dalam apa? Hamzah yang pertama. Alafa yu'lifu. Jadi enggak enak, jadi alafa yu'lifu. Baik. Ila fihim rihlatasy syita'i. Kebiasaan mereka yaitu berupa atau yang sesuatu yang mereka biasakan berupa rihlatasy syita, perjalanan di musim dingin. Syita, musim dingin. Kemana? Ilal Yaman. Ke Yaman. Jadi ke Yaman. Wa rihlatasy shaif, dan perjalanan mereka yang mereka biasakan ke apa, di musim saif, di musim panas. Kemana kalau di musim panas? Ila Syami, ke Syam. Mana Syam? Palestina, Suriah, Yordania dan sekitarnya itu. Lebanon termasuk. Itu Syam. Jadi kalau musim kalau musim panas musim dingin ke arah Yaman, kalau musim panas ke arah Syam. Ngapain? Kullu amin, fi kulli amin, dilakukan di setiap tahun. Kan emang dua musimnya itu kan setahun tuh dua musim, musim panas, musim dingin. Musim panas dia ke Syam, musim dingin dia ke Yaman. Yasta'inuna birrihlatain litijarah. Mereka rihlah itu guna memudahkan mereka tijarah, berniaga, jual beli. Jadi memang adatnya, karakteristiknya orang Makkah itu adalah tijarah, jual beli, berdagang, banyak saudagar seperti Amr bin al-As, sahabat radhiyallahu anhu. Begitu juga Abu Sufyan dan lain sebagainya. Termasuk Rasulullah SAW juga keluarganya, Abu Thalib dan Abdul Muthalib itu juga tajir ya, pedagang. Ngapain pedagang? Alal maqami bi Makkah li khidmatil bait. Supaya nanti keuntungan dari perdagangan itu bisa digunakan untuk khidmatul bait, untuk menjaga Ka'bah, Baitullah, dan khidmat kepada Ka'bah. Dan juga karena makom kedudukan mereka di Mekah itu sebagai khadim al-bait, orang-orang Quraisy itu. Dan enaknya orang-orang Quraisy itu ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syam, mereka dinaungi rasa aman, dikaruniakan rasa aman oleh Allah Ta'ala. Padahal zaman dulu kan nggak ada hukum yang kuat berlaku seperti sekarang kan. Qati' tarik di mana-mana. Apa qati' tarik? Begal. Kalau di sini aja di Indonesia, kalau malam-malam tempat sepi, itu kita ngeri kan jalannya. Di tempat yang hukumnya udah mulai lebih rapi, lalu kalau ada kenapa-napa, pengusutannya, penyidikannya juga pengusutan suatu tindak kriminal lebih mudah, CCTV di mana-mana. Tapi masih ada banyak begal kan. Bahkan terbaru ada orang yang bunuh-bunuh aja random, nggak begal, di jalan bunuh-bunuh orang aja tuh di Indonesia. Bayangkan bagaimana dulu yang perjalanannya itu kanan kiri nggak ada rumah, nggak ada apa, pasir. Udah gitu bawa barang perniagaan, apa nggak jadi target begal itu, menurut begitu.
Tapi mereka dikaruniakan rasa aman tuh orang Quraisy. Kenapa dikaruniakan rasa aman? Karena li ajli maqamihim di Makkah, karena kedudukan mereka di Makkah sebagai khadimul bait. Kok bisa begitu? Karena memang orang Arab sudah terbiasa untuk haji ketika itu. Jadi haji sebelum Nabi Muhammad SAW datang, risalahnya sudah ada haji itu kan. Jadi orang-orang Arab SAW, bahkan orang musta'rab yang dekat dengan Arab itu juga berhaji juga. Ya. Apalagi dari Yaman tuh. Sehingga mereka kenal siapa khadimnya. Orang-orang Arab di luar Makkah itu kenal siapa khadimnya, itu orang Quraisy. Ketika di jalan mereka mau ganggu orang Quraisy, mereka khawatir. Orang-orang yang di luar Quraisy ini, orang di luar Makkah, mereka khawatir karena nanti suatu saat kaum mereka, suku mereka, kabilah mereka, orang-orang mereka akan pergi haji juga. Kalau mereka apa-apakan Quraisy sampai beritanya ke Quraisy, nanti jalan mereka untuk haji sulit. Jadi mereka jaga diri dari Quraisy supaya tidak terjadi masalah ke depan. Sehingga orang-orang Quraisy kalau ke jalan kemana-mana aman. Nah, dikaruniakan rasa aman demikian. Wahuwa fakhruhum, dan yang demikian itu adalah kebanggaan bagi mereka, alias makomnya. Huwanya balik ke makom. Makom mereka di Mekah itu, yang mana mereka melayani Ka'bah itu adalah kebanggaan bagi mereka. Wahum waladun Nadar bin Kinanatah. Sedangkan mereka adalah anak-anaknya Nadar bin Kinanah. Faliya'budu, maka sembahlah, maka seyogianya mereka itu menyembah. Lamul amri ya, lamul amri gunakan untuk memerintahkan, biasanya yang goib fi'il mudhari mau dijadikan perintah pakai lamul amri. Biasanya kan kalau perintah itu kepada mukhatab kan, ubud, sembahlah, iqra, bacalah, uktub buat mukhatab. Tapi ini mau gunakan perintah kepada orang yang gaib atau ganti orang ketiga. Ya budun difal ya budu, maka seyoganya mereka itu menyembah. Kita ngartikan kan begitu kan. Maka seyoganya mereka itu beribadah, menyembah, menghamba Rabb hadzal bait, kepada Rabbnya ini bait. Kan sebab apa? Sebab kedudukan mereka sebagai khadimul bait, mereka kemana-mana aman dan punya makom, punya kedudukan kan. Karena seharusnya mereka sembah, seharusnya mereka menghamba kepada yang memberikan itu. Mana sumbernya? Yang punya bait itu, yang punya baitullah, Rabbnya hadzal bait, al-Ka'bah, Baitul Atiq. Nah, seharusnya mereka sembah itu karena yang memberikan memberikan kemudahan mereka, kedudukan mereka, kemudahan dalam berniaga adalah Rabbul Bait itu. Katakan falyabudu ta'allaqa bihi li'ilafi. Ini falyabudu muta'allaq. Muta'alliqnya mana? Muta'alliqnya li'ilafi Quraisy. Kan jar majrur selalu punya muta'allaq tuh. Selalu dia ta'allaqa bi syai', ya kan? Li'ilafi Quraisy, oleh sebab ilaf Quraisy, kebiasaan orang Quraisy rihlat asyita was saib, untuk berjalan perniagaan ke Yaman dan ke Syam di waktu musim dingin dan musim panas, seyogianya seharusnya mereka menyembah Rabb hadzal bait. Kenapa tadi udah dijelaskan? Karena mereka pergi niaga itu dipermudah oleh Allah Ta'ala, diberikan rasa aman oleh karena sebab makom mereka khidmat kepada bait. Nah, seharusnya disembah yang punya bait, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana allazi at'amahum min ju'. Siapa Rabb hadzal bait? Dialah zat yang at'amahum, memberikan mereka makan, min ju',
daripada rasa lapar. Ketika mereka lapar, Allah yang kasih makan. Ay min ajli it'amillahi ta'ala iyahum ba'dal ju'. Oleh sebab Allah Ta'ala kasih makan mereka setelah sebelumnya mereka kelaparan, harusnya sembah Allah Ta'ala. Kan begitu dikatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Allah Ta'ala udah kasih banyak kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang paling vital adalah memberikan makan di saat lapar. Wah, seharusnya jadi abadnya Allah Ta'ala tuh. Karena Allah yang kasih makan. Wa amanahum, dan juga dialah Allah Ta'ala yang amanahum, memberikan keamanan kepada mereka, min khauf, daripada rasa takut. Kalau di sini katakan ay min ajlihi wa kana yusibuhumul ju' li adami zara'. Kenapa menimpa mereka atau mereka ditimpakan rasa lapar? Li adami zara', karena di Mekah tidak ada pertanian. Lain sama di Madinah. Makanya mata pencahariannya orang Mekah karakteristiknya adalah berniaga, jualan. Karena nggak ada pertanian di Mekah. Lain sama di Madinah. Kalau Madinah sebaliknya, justru yang maju itu pertaniannya. Ini hukum-hukum zakat dan sebagainya itu turunnya ada di Madinah, sahih. Wa khafu jaisal fil, dan mengamankan mereka dari rasa khawatir, rasa takut, karena sebelumnya mereka takut akan jaisal fil. Apa jaisal fil? Tentara al-fil, gajah. Tentara gajah, pasukan Abrahah. Ya kan? Itu. Nah, sebenarnya rasa takutnya dari banyak macam-macam. Ya. Kayak tadi kan kata tarik dan sebagainya. Mereka dikasih rasa aman tadi. Dan yang paling abros adalah kejadian monumental itu tuh, tentang serangan pasukan bergajah. Mereka dikasih rasa aman yang begitu spektakulernya, begitu efeknya rasa amannya. Dikirim langsung kan ababil, anak buah Bang Billy. Burung ababil ya, tarmihim bihayaratin min sijil. Itu kan penjagaan yang seharusnya menguatkan hati ya. Kok bisa-bisanya burung bawain batu sijil itu lemparin mereka. Kalau begitu khariqul adahnya, penjagaannya, apalagi yang kami takutkan, seharusnya begitu. Yang menyerang bukan sekadar kotitorik begal biasa, tapi yang menyerang adalah kerajaan tuh. Abraha tuh raja kan, diaman kan. Itu aja mereka dilindungi oleh Allah Ta'ala, apalagi yang lain. Coba-coba ada Israel serang Mekah. Coba-coba. Allah ya. Nah, itu juga bisa kita implementasikan pada diri kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahul ladzi at'amana fal na'bud rabba alladzi na'bud rabba alladzi yut'imuna. Allah yang memberikan kita makan tiap hari kan, sehingga kita menjadi hamba budaknya Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kita makan tiap hari. Jadi juga Allah berikan rasa aman kepada kita. Kan kita lagi nggak dalam keadaan was-was, takut, kejar-kejar dan sebagainya. Suatu ketika masa-masa yang telah lalu kita merasa takut, khawatir, bisa. Mungkin kalau anak baru masuk pondok nggak nyaman. Iya, dulu ngerasain itu baru pertama kali masuk pondok, masih kecil, merasa nggak nyaman, tidak nyamanan akan tempat, tidak nyamanan akan teman-teman. Lama-lama Allah jadikan ilap lagi, dibiasakan oleh Allah Ta'ala kita. Jadi ada ulfah di pondok, walaupun masih ada satu sisi yang bikin tidak nyaman, tapi ada kebiasaan yang kita lakukan di pondok, sehingganya kita sedikit demi sedikit terobati rasa tidak nyaman itu. Mulai sembuh dari ketidaknyamanan itu, lama-lama terbiasa, hadir pelajaran terbiasa, dengan gurunya terbiasa, dan sebagainya. Itu rasa keamanan yang tadinya tidak aman, kalau berikan rasa aman, rasa khawatir, gelisah, gundah. Apalagi sekarang ya, diberikan kenyamanan yang sudah makin dewasa. Sama dulu juga nih, waktu mondok di Gontor kan nggak betah.
Akhirnya Allah kasih rasa kenyamanan, keamanan. Gimana? Pulang. Pulang. Jangan dilanjutin lu anaknya. Tapi Allah berikan rezeki. Alhamdulillah Allah beri taufik pergi ke Yaman. Apa yang Anda rasakan di pondok, ngerasa tidak kenyamanan, ternyata tidak Anda rasain di sana. Itu lebih nyaman dan sebagainya. Semualah. Dulu kita pernah rasa takut, sekarang kita nggak takut lagi. Apapun pemicunya. Nah, ternyata itu berlalu begitu saja kan. Nah, itu kan rasa keamanan yang kita rasakan. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadilah kita hamba budaknya Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala adalah Rabb hadzal bait. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya ada. Kan tadi kata Ustaz syariat haji itu udah ada sebelum Nabi Muhammad itu sendiri Nabi. Nah, terus mereka yang haji itu niat banyak berarti ya, itu kalangan belum ada agama ya, karena agamanya dulu sebelum sebenarnya sudah ada. Canangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus lanjutin dulu. Jadi niat mereka berhaji itu tujuannya apa? Apa yang mereka percayai? Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, syariat haji itu pencanangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kejadian-kejadian yang Allah kisahkan kan dalam Al-Quran, bagaimana beliau kemudian Sayyidah Hajar sa'i baina Safa wal Marwah, kemudian jadi manasik kita, dia guna mencari Zam-Zam kan beliau. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim AS melempar jumrah, dan Nabi Ibrahim AS dan Ismail juga yang bangun Ka'bah. Memang beliau tawaf, bukan bangun, meninggikan kan. Aslinya sudah ada bahkan dari sebelum Nabi Ibrahim AS itu Ka'bah. Nah, ayatnya qawaidah sebelumnya yarfa'u bukan, enggak perlu dari ada qawaidah minal bait ya. Bahasanya rafa, bahasanya bukan bina tapi rafa meninggikan. Berarti tadinya udah ada tuh pondasi-pondasinya. Apa tuh? Masih Al-Baqarah kan itu ya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ya. Dan ingatlah ketika yarfa'ul Ibrahim qawa'ida. Nabi Ibrahim AS meninggikan qawaid pondasi-pondasi minal bait daripada Baitul Atiq, Ka'bah, wa Ismail dibantuin Nabi Ismail alaihissalam. Udah ada dari zaman sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau di sirah nabawiyahnya Said Ramadan Al-Buti dikatakan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan tidaklah seorang nabi diangkat oleh Ta'ala untuk menjadi nabi kecuali sudah yatufu fil bait, tawaf di bait, di Ka'bah. Nah, berarti udah ada tuh. Cuman lebih jejaknya bagaimana manasik itu secara lengkap di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengikut namanya syara'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Itu dalam usul fikih kaidahnya. Jadi diserap, dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat yang terdahulu ada yang dinasakh, dihilangkan hukumnya, ada yang dipertahankan oleh Rasulullah SAW, termasuk akikah, termasuk kurban udhiyah, sunat, haji dan lain sebagainya. Udah ada ketika itu. Berarti Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Ini kan Nabi Ibrahim mengajarkan Islam. Nah, Nabi Ismail mengajarkan Islam. Tentu orang-orang Arab sekitar Makkah atau orang-orang di lingkupannya itu sudah mengenal, sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk keturunannya Quraisy itu.
Cuma lama-lama kan terkikis beriring zaman kan, dengan kesyirikan dan sebagainya. Masuklah namanya ahlul fatrah kan, ketika kesenjangan Nabi, tidak adanya masa kekosongan Nabi itu kan. Sampai ada sisa-sisanya masih ada agama Hanif disebutnya kan, agama yang lurus itu, seperti orang tuanya Rasulullah SAW sendiri sebelum diangkat diutus jadi nabi, sebelum diwahyukan oleh Allah Ta'ala kan, nggak termasuk Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah saya, itu tidak mau ikut-ikutan nyembah berhala dan sebagainya. Baik. Dan orang Quraisy pun yang mana itu adalah penduduk asli Makkah, sejatinya mereka tahu ada yang namanya Rob, Tuhan yang Esa, yang ciptakan mereka, jaga mereka, ngasih makan mereka, mengamankan mereka dari rasa takut. Cuman di samping itu mereka melakukan kesyirikan, nyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala-berhala mereka. Termasuk siapa yang bawa pertama kali itu berhala ke Mekah? Apa namanya? Samir apa? Bukan Samir mana nih? Musa alaihissalam, ada lupa. Ada orang yang kemudian wajahnya mirip dengan sahabatnya Rasulullah SAW tuh, ada hadisnya. Ada lupa Fulan bin Fulan gitu. Dibawa dari mana? Itu batu berhala, produk luar. Jadi yang tadi sudah dimurnikan oleh Nabi Ibrahim SAW, memang itu teritori dakwahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kesusupan, tercemar. Mana? Emang kenapa yang ngeliatin sini? Kesusupan, kecemar, pengaruh dari luar. Akhirnya dibawa satu berhala, akhirnya diikuti oleh orang Quraisy. Terkikis. Karena nggak ada yang jagain kan, ahlul fatrah. Nggak ada nabi, kekosongan nabi itu kan. Nah, tapi terkikis kan nggak sekalian, nggak sekaligus. Jadi model-model ibadah terdahulu masih dipertahankan, termasuk haji. Nyembah siapa? Nyembah Robnya bait, nyembah Tuhan yang menjaga bait itu, yang menciptakan bait itu, Allah Ta'ala maksudnya. Tapi di samping itu isyrak atau syirik, menyekutukan Allah. Gairu muwahhid, tidak mengesahkan Allah. Nah itu bukan mereka nggak beriman Allah, mereka beriman Allah. Buktinya apa itu? Orang-orang Quraisy sudah kenal Rob itu siapa, kan kemarin Anda katakan siapa namanya, kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, ketika diserang Abrahah, dibawa hewan ternaknya, dibawa aja sendiri, hewan ternak yang dilindungi nama Abdul Muthalib, dicemooh oleh pasukan Abrahah. Abdul Muthalib, ente nggak malu? Ente kan penjaga Ka'bah, kenapa ente lindungin ternak ente doang? Kenapa nggak ente lindungin Ka'bah? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Kata beliau, ana rabbu ibili, saya ini robnya onta saya ini penjaga pemelihara onta saya, tuannya onta saya. Walil baiti rabbun yahmi, kalau Ka'bah, Baitul Atiq sudah punya rob sendiri yang menjaganya. Berarti kan udah tahu ada rob, yaitu Allah Ta'ala, ya kan? Dan itu mindset umum orang Quraisy ketika itu, bukan hanya Abdul Muthalib saja yang memang keturunan Tahir kan. Kita kan keimanan kita, kata Rasulullah, anak khiyarun min khiyarin khiyar, aku ini orang terpilih dari terpilih. Berarti Sayyidina Abdul Muthalib pun termasuk orang terpilih gitu. Nah, tapi mindset yang sama bukan hanya dimiliki Abdul Muthalib, Tuhan itu sudah ada, Allah Ta'ala, tapi sudah dimiliki oleh orang Quraisy. Hanya saja mayoritas orang Quraisy banyak yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu. Jadi hajinya bagaimana? Allah Ta'ala. Cuman di samping manasik yang sudah ada, dicampur macam-macam. Udah berhala. Makanya ketika Fathu Makkah, dihancurin semua berhala yang ada, dibersihkan, ditathhir itu Makkah daripada berhala-berhala. Jadi gitu. Ya. Memang pusat ibadah ketika itu. Pusat ibadah. Kayak orang Buddha ke Borobudur. Gitu kan. Kayak orang Hindu ke Angkor Wat, ke Tibet, pusat ibadah ada bagi orang Arab. Begitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita
rezeki untuk bisa haji ke Baitullah atau umrah dulu, ya mudah-mudahan target saya menang musabaqah qiraatul kitab, salah satu jalurnya atau jalur-jalur lain. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.